Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ada nggak anak yang benci sama orang tua? Ada. Bermusuhan, kayak tadi. Ada yang digebukin sampai mati. Ada nggak suami yang marah dengan istrinya? Ada. Kalau mama sih mungkin berpikir ibunya ini karena anaknya sebel sama ibunya biar nyobain di penjara. Mungkin kalau malah lari ke Subhanallah. Saya mah tidak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Keluargamu musuhmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Anda lihat, ada nggak bapak yang benci sama anak? Ada. Digebukin sampai mati. Ada nggak anak yang benci sama orang tua? Ada. Bermusuhan kayak tadi. Ada yang digebukin sampai mati. Ada nggak suami yang marah dengan istrinya? Ada. Ada nggak istri yang marah dengan suaminya? Ada. Dalam ayat ini jelas. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Kemudian apa kata Allah? Maafkan mereka. Apalagi santuni mereka. Ampuni dosa mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Apa sih asbabun nuzul ayat ini? Apa sih penyebab turunnya ayat ini? Anda lihat dulu. Di zaman Islam baru datang. Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Banyak di antara orang-orang Mekah, bapak-bapak yang masuk Islam. Ketika mereka akan hijrah dengan Rasulullah ke Madinah, istrinya pada nggak mau ditinggal. Anak-anaknya pun pada nggak mau ditinggal. Dihalang-halangi suaminya yang hijrah. Maka suaminya pada marah. Allah mengatakan, hati-hati kalian. Maafkan dosa mereka. Santuni tetap kewajiban kamu sebagai ayah, sebagai suami dari istri-istri kamu. Kemudian ampuni dosa mereka. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini asbabun nuzulnya. Sebab turunnya. Jadi ketika laki-laki di Mekah sudah pada masuk Islam, ingin ikut Nabi ke Madinah, istrinya marah. Anaknya marah. Mereka melarang suaminya hijrah ikut dengan Rasulullah. Tapi setelah Rasul Fathul Makkah, maka mereka baru mengizinkan. Makanya hati-hati kalian, maafkan mereka. Santuni tetap karena kau sebagai kepala keluarga. Ampuni dosa mereka. Allah saja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita sebagai keluarga, jangan menukarkan kecintaan kita kepada Allah. Silahkan Anda lihat di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dimiliki. Dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang rugi. Jadi, punten. Gara-gara anak, ya Allah, nih bapak rela jadi koruptor. Anak pengen mobil, diikutin. Kemudian, gara-gara bini pengen gelang, pengen mobil baru, pengen rumah baru. Suami rela mengorbankan harga dirinya. Mengorbankan pangkat dan jabatannya. Itu namanya musuh. Jadi keluarga itu bisa jadi ujian buat Betul. kita juga ya, Maya. Diuji dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kenapa? Kalau orang itu dekat dengan kita, ngegeseknya tiap hari.
Kalau orang jauh kan nggak pernah ketemu. Sekali-kali doang. Betul. Jadi keluarga Hati-hati. kita tuh bisa mengantarkan kita ke surga, bisa mengantarkan Betul. ke neraka. Pintar Ipan. Makanya kata Allah, "Fahdharuhum." Hati-hati kalian. Jadi kita lihat mereka ngajak ke surga atau ke neraka, begitu. Oke, kalau begitu. Berarti kita harus hati-hati dengan lingkungan terdekat kita, Betul. yaitu keluarga kita Keluarga sendiri. kita. Dan kita yang harus menentukan juga. Betul. Ya. Karena kita adalah yang mempunyai pikiran yang normal, dekat kepada Allah, kita bisa memilah dan memilih dengan akal sehat yang ada paling atas daripada nafsu yang di bawah. Makanya ketika kita satu keluarga, visi misinya sama, ujungnya untuk Allah, itu akan sejahtera dunia dan akhirat. Kalau insya kita Allah. pengen niat masuk surga sekeluarga, Oh, visi, Masya Allah. misi, samakan bapak, ibu, anak. Tapi sebagai manusia di alam dunia, masing-masing punya visi misi tersendiri. Ya. Oke, kalau begitu, Ibu, cie pada pendiam. Bobok. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Boleh tepuk tangannya mana Ibu yang semangat? Ya udah, coba pegang pundak yang sebelah kanannya. Semuanya Bapak juga. Yuk. Siap. Hey. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit balik arah. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit, pijit, pijit. Pijit ke depan. Yuk. Hey. Jangan ngantuk lagi. Hey, hey. Jangan ngantuk, tiga kali Bu. Hei. Jangan ngantuk. Tepuk tangan Ibu semuanya, Bapak juga. Udah gak ada yang ngantuk? Udah, awas ya. Yuk lanjut, siapa yang mau nanya? Nanya, siapa yang mau nanya? Ah, gitu dong. Yang ini silakan, Mangga. Mangga. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Yuk. Ayo. Nama saya Reni Nuraini dari Majelis Taklim Al-Amin, Kebaharan, Serang, Banten. Oke. Mah mau nanya, Sok. saya punya tetangga. Saya juga punya. Saya juga banyak. Rumah tangganya udah 25 tahun, tapi belum punya rumah. Nah, maksudnya? Nggak punya rumah, masih tinggalnya di rumah mertuanya. Oh gitu. Sudah 25 tahun menikah. Iya. Sedangkan dia punya tempat tinggal. Sebetulnya punya Tempat kemampuan. tinggal, ya. Tapi tinggal masih nebeng di orang tuanya. Iya. Oke. Alasannya apa boleh tahu? Nggak tahu? Dia bilangnya masih ngungkit-ngungkit atau ngebahas kakaknya si istri itu masalah dulu nikah, pinjem hutang sama suaminya itu. Punya hutang lah gitu tuh. Yang punya utang siapa? Jadi kakak tetangganya itu, kakak teman saya lah gitu. Oke, gini ya. 25 tahun menikah. Tidak pernah pisah dari orang tuanya. Dia anak berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Dia anak Ketiga. anak ketiga. Iya. Kakaknya sama adiknya menikah juga sudah. Udah. Tapi beda rumah semuanya. Udah. Cuma dia sendiri di situ. Iya. Alasannya karena Disuruh pindah nggak mau sama kakak iparnya. Mertuanya masih ada. Udah nggak ada. Tapi dia pernah bilang udah urusan hutang itu pokoknya lunas. Tapi sampai sekarang dia masih membahas. Oke. Jadi gimana itu ya solusinya mah?